Sebuah pertanyaan yang sering kali kita dengar, atau bahkan ada dalam pikiran kita sendiri. Manakah yang paling baik antara yang gemuk dengan yang kurus dalam melakukan aktivitas berhubungan jima? Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kajian terkait dengan mana yang paling baik, istri dalam kondisi gemuk atau dalam kondisi kurus ketika melakukan hubungan jima. Mari bersama kita simak pembahasannya. Mohon tetap berpikiran positif, jangan diambil negatif, ambil ilmunya jika pembahasan ini bermanfaat. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang kelebihan, keistimewaan dan kekurangan istri yang kurus atau langsing. Bagaimana dengan istri yang gemuk? Untuk istri yang gemuk kita sudah membahas itu di video sebelumnya, silakan dicek di playlist channel ini. Sisi positif nomor 1 adalah istri yang kurus atau langsing punya daya pikat yang tinggi. Mereka adalah sosok juara ketika menggunakan pakaian-pakaian yang bisa membangkitkan gairah syahwat laki-laki atau suami. Keistimewaan dan kelebihan yang nomor 2 adalah sosok yang lemah gemulai dalam posisi-posisi atau gaya-gaya ketika melakukan hubungan jima. Artinya bisa mudah mengikuti ke sana kemari, miring ke kiri, miring ke kanan, gaya ruku, terlentang, mode sujud, dan gaya-gaya yang lain. Jadi bisa dikatakan seorang suami bisa mempraktikkan atau mengamalkan berbagai macam gaya dan posisi dalam berhubungan jimat jika mempunyai istri yang kurus atau langsing. Ini dikarenakan mereka mempunyai kelenturan serta elastisitas yang lebih baik dari istri atau wanita yang gemuk. Seperti itulah terkait sisi positif, kelebihan dan keistimewaannya istri yang kurus atau langsing dalam konteks hubungan jima. Selanjutnya kita akan mempelajari kajian tentang sisi negatifnya, kekurangannya istri yang kurus atau langsing. Adapun beberapa sisi negatif istri yang kurus atau langsing diambil dari aspek kegiatan hubungan jima adalah sebagai berikut. Sisi negatif nomor 1 ialah susunan tubuh atau posturnya istri yang kurus tidak dapat membantu untuk melakukan sebuah hubungan jimat yang lama. Artinya istri yang kurus atau langsing ini tidak siap dan tidak mampu untuk melakukan hubungan jimat dalam durasi yang lama. Kenapa bisa begitu? Itu karena mereka para wanita, dan istri yang memiliki postur tubuh kurus atau langsing ini seringkali ketika diajak melakukan hubungan jimat, itu di tengah-tengah melakukan permainan mereka sering merasakan nyeri pada otot-ototnya. Sisi negatif nomor 2 mereka punya kecondongan atau kecenderungan pada kasih sayang, pada kelembutan yang lebih dahsyat daripada gairahnya. Jadi mereka itu lebih suka keromantisan serta sayang-sayangan dengan lembut, dan itu lebih besar daripada gairah seksualnya. Dimana dengan kata lain mereka itu maunya sayang-sayangan, romantis-romantisan, baru mau melakukan kegiatan jima. Kemudian sisi negatif yang nomor 3 adalah kadang sikapnya berubah-ubah ketika melakukan kegiatan jima. Contohnya ketika di tengah-tengah melakukan kegiatan jimat kalau moodnya enak lanjut dan kalau tidak enak moodnya ya tidak lanjut. Mereka tidak akan merespon dengan baik atau tidak menikmatinya. Nomor 4 biasanya istri yang kurus atau langsing itu memiliki bentuk misfi turun. Jadi yang dimaksud turun ini berarti tidak mekar tapi melandai turun, sehingga bibir atau pipihnya tidak mentol dan tidak tampak. Intinya, antara istri yang kurus dengan istri yang gemuk sama-sama punya sisi positif juga punya sisi negatif. Ada keistimewaan, atau kelebihan pasti ada kekurangan. Kemudian kalian sebagai laki-laki atau suami inginnya seperti apa? Ingin istrinya kurus atau ingin istrinya yang gemuk? Silakan memilih menurut selera dan kebutuhan masing-masing karena sama-sama punya kelebihan. Tetap berpikiran positif, jangan diambil negatif. Semoga bermanfaat.